Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi fid darini amin. Kita kemarin sampai pada sirat. Sekarang mustaqim. Mustaqim alladzi la iwaja fihi wa la inhiraf. Sesuatu yang tidak ada bengkok padanya dan tidak juga ada inhiraf, berbelok, bengkok dan berbelok. Wa minhu, diantaranya firman Allah yang berbunyi, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini itu jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti oleh kalian akannya. Wa kullu ma laysa fi iwajad yusamma mustaqima. Setiap apa saja yang tidak ada padanya kebengkokan, disebutlah ia dengan mustaqima. Itu disebut dia dengan mustaqima. Kayu yang lurus mustaqima, jalan lurus mustaqima, anak panah yang lurus mustaqimah, perangai orang yang lurus juga mustaqimah. Jadi setiap apa saja ma, menurut kaidah ilmu usul, ma termasuk lafaz am. Jadi apa saja tanpa terkecuali. Wa mana ayat? Makna ayat ihdinas siratal mustaqim adalah Sabbitsna ya Allah alal iman. Tetapkanlah kami wahai Rabb, tetapkanlah kami wahai Allah atas iman. Wa waffiqna, dan berilah taufik kepada kami li solihil a'mal, li solihil a'mal, bagi amal-amal soleh atau sifat pada mausuf. Waja'alna, dan jadikanlah kami, golongkanlah kami, mimman salaka, bahagian dari orang-orang yang menempuh ia, yang menjalani ia, thariqul Islam, akan jalan Islam. Jalan yang mana? Nah, musila ila jannatin na'im, jalan yang menyampaikan ia ke taman-taman yang penuh dengan kenikmatan. An'amta alaihim, yang engkau beri nikmat di atas mereka. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah lainul aish, lembutnya kehidupan. Lawan daripada kerasnya kehidupan, yaitu lembutnya kehidupan, itu nikmat. Waragaduh, ragada, puas. Nam ragadan haitsu situ. Takulu, kamu katakan begini, an'amtu ainah, aku nikmatkan matanya. Apa maksud aku nikmatkan matanya? Sartuha, aku senangkan akannya mata. Begitu juga bahasa an'amtu alaih,
aku beri nikmat kepadanya, maka maknanya adalah balagtu fit tafdili alaihi, aku berlebihan, aku maksimalkan di dalam memberi imbalan karunia atas orang tersebut. Itu mana an'amtu alaihi, balagtu fit tafdil, aku berlebihan di dalam memberikan fadilah, diberikan anugerah ke atas orang tersebut. Jadi musannaf berusaha menggambarkan kepada kita, an'amta itu adalah anugerah yang sangat berharga, kenikmatan yang sangat menyenangkan, sehingga bahasa an'amtu itu bahasanya balagtu fit tafdil. Bukan hanya dikasih 1000, 2000, tapi dikasih sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Itu yang mana an'amtu. Nah, sekarang Allah berikan nikmat kepada kita, hirup nafas sebanyak-banyaknya, minum air sepuas-puasnya, makan nasi sekenyang-kenyangnya, pakai pakaian semau-maunya, memandang sepuas-puasnya. Satu saat, pernahkah mata antum katakan, sedang error? Nggak ada bahasa error. Matanya error, nggak bisa melihat, sebentar. Telinga sedang error, jangan antum ngomong, sebentar dulu, telinga saya error. Tidak, suara apa saja, termasuk suara yang tidak kita sukai, bunyi kentut misalnya, itu bisa semuanya diserap oleh telinga. Jadi pemberian nikmat Allah itu betul-betul berlebihan, betul-betul berlebihan. Ada sesuatu yang nggak bisa lihat oleh mata daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nah, itu makna nikmat. Nah lah, kalau paham makna seperti itu, berarti yang kita mohonkan kepada Allah bukan perkara yang kecil. Alladzina an'amta alaihim, wal aslu fihi ayat ta'adda binafsih. Ini dia berbicara tentang saraf. Asal pada nikmat muta'adi dengan diri sendiri. Nah, asal usul kalimat nikmat, na'ima yan'imu, na'ima yan'amu, itu muta'adi dengan diri sendiri tanpa bantuan huruf jar. Itu asalnya kamu katakan an'amtuhu. Apa arti an'amtuhu? Ja'altuhu sahiban nikmah, aku jadikan dia orang yang punya nikmat. Illa namun annahu lamma dumina makna tafaddul alaih uddiya bi'ala. Sesungguhnya kalimat na'ima yan'imu yan'amu apa? In'am. Bukan fi'il apanya? Mufrad apa? Sulasi mujaradnya? Na'ama, na'ima, yan'amu, yan'imu, yan'amu. Bismillah. Namun lamma annahu, sesungguhnya kalimat an'ama, kalimat yang asal usulnya daripada nikmah, tak kala dia digabungkan lamma domina, tak kala dia mengandung makna tafaddul alaihi, di atasnya nisya dia dimuta'adikan dengan menggunakan huruf ala, an'amta alaihim. Kalau an'amtuhu itu nikmatnya enggak banyak, tapi kalau an'amtu alaihi itu nikmatnya besar. Jadi apabila ada Allah, itu dia mengandung makna mubalaghah. Berkata Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, siapa orang-orang yang Allah beri nikmat tersebut? Mereka adalah para nabi, mereka adalah siddiqun, mereka adalah syuhada,
mereka adalah orang-orang soleh. Wa ila haza, kepada ini pendapat zahaba jumhur mufassirin, berpendapat oleh mayoritas ulama tafsir. Wa antaza'u zalika, mereka mengutip demikian tafsir dari firman Allah yang berbunyi, wa may yuti'illaha war rasul, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika, maka mereka tersebut, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat di atas mereka. Alaihim, berarti diberi nikmat yang sangat banyak. Siapa saja orangnya? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik mereka itulah kawan, mereka lah kawan terbaik. Nah, ketika dikatakan an'amta alaihim, penafsirannya bukan Firaun, penafsirannya bukan Qarun, bukan Namrud, tapi para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Nikmat apa yang besar dalam diri mereka? Nikmat agama. Alhamdulillah, sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-maghdubi alaihim hum, mereka itu adalah Yahud. Liqaulihi ta'ala fihim, karena firman Allah tentang mereka Yahudi, wa ba'u bi ghadabim minallah, mereka kembali ke akhirat dengan membawa murka dari Allah. Dan firman Allah yang berbunyi, man la'anahu Allahu ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradah, orang-orang yang mengutuk akan yang ada Allah dan Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan sebahagian mereka kera, dan ada lagi sebahagiannya khanazir, babi. Sejarah mencatat yang dijadikan kera dan babi itu adalah Yahudi, umat Nabi Musa alaihissalam. Maka kalimat godib, bigodab, itu terjemahannya, penafsirannya adalah Yahudi. Maghdub alaihim adalah bangsa Yahudi. Kemudian dhalin, dolal dalam kalam Arab maknanya zahabu an sunanil qasdi, beranjak, pergi dari sunnah-sunnah tujuan, pergi dari tanda-tanda atau dari sunnah-sunnah tujuan dan dari jalan kebenaran, dan inhiraf, berpaling daripada manhaj yang lurus, berpaling pada nahjil qayyim, daripada manhaj yang lurus. Itu makna daripada dolal menurut kalam orang Arab. Di antaranya perkataan mereka, sallil laban fil ma. Oh, dolal laban fil ma, telah sesat susu dalam air. Maksudnya ghoba, telah lenyap. Qala ta'ala, wa qalu idza dalalna fil ardh, mereka berkata apabila kita nyasar di bumi, apabila kami dolal fil ardh, maaf bukan sesat, apabila kami dolal di bumi. Apa maksud dolal di bumi? Ay ghibna, kami lenyap dalam bumi. Bil mauti fiha, dengan sebab mati padanya bumi. Wasirna turaban, dan kami jadi tanah. Dalalnya artinya lenyap, artinya hilang. Wa qala syair, alam tas'al
Fakhtukhbir kadiyar anil hayyil mudallali aina saru. Alam tas'al, tidakkah kamu bertanya? Kalau kamu bertanya, fakhtukhbir kadiyar, maka akan memberitakan kepada kamu oleh kampung, oleh negeri, tentang hayy, suku yang sesat atau yang disesatkan. Aina saru, kemana mereka sudah pergi. Ada yang ditelan bumi, ada yang dihancurkan. Al-murad bil-dhalin itu makna dasarnya, tapi ada makna murad. Yang dimaksudkan dengan dalin di sini adalah nasara. Karena firman Allah tentang mereka, qad dallu min qabl, sungguh mereka telah sesat dari sebelumnya. Wa adallu katsira, mereka juga menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil, mereka sesat dari jalan yang lurus. Nah, jadi berdasarkan penjelasan ayat-ayat pada bagian-bagian tengah Al-Quran, artinya setelah Al-Fatihah, sehingga para ulama tafsir menyimpulkan ternyata kalimat dolal itu dipakaikan kepada Nasara, kalimat ghadab digunakan kepada Yahudi, maka dhalin terjemahannya Nasrani, kemudian maghdub terjemahannya Yahudi. Karena hanya dua kelompok ini yang berambisi akan menyesatkan kaum muslimin. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, sehingga perlu berlindung, sehingga perlu mengelak, sehingga tidak termasuk daripada golongan-golongan mereka. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ulama tafsir, al-aula ayyuhmal, yang terbaik bahwa ditempatkan kalimat maghdub alaihim ala kulli man akhta'a fil a'mali dhahira, setiap orang-orang yang tersalah, setiap orang-orang yang tersalah dalam amalan-amalan zahir, dan mereka adalah orang fusaq, orang-orang fasik. Wa yuhmalu dhalun, dan ditempatkan maksud dalun ala kulli man akhta'a fil i'tiqad, ke setiap orang yang salah dalam keyakinan, salah dalam akidah, sehingga menganut akidah tajsim, tasbih, mu'tazilah, rafidhi, jabariyah, apalagi Ahmadiyah, Syiah secara umum. Li'anna al-lafdha am, karena lafaz itu am. Maghdub alaihim ad-dhalun itu lafaz am. Wa taqyidu khilaful asl, mentakyid itu berbeda sama asal. Kenapa kita kaitkan itu khusus kepada Yahudi? Kenapa dalun kepada Nasrani? Mengkait-kaitkan itu kepada kelompok tertentu itu berbeda dengan hukum asal, kecuali ada yang menafsirkannya secara sharih, ayat yang mentakhsisnya. Wal munkaruna lis-sani wal munkiruna lis-sani wal musyrikuna akhbasu dinan minal yahudi wan nasara. Padahal orang-orang yang mengingkari bagi sang pencipta, orang-orang yang mengingkari bagi Allah Subhanahu wa taala, wal musyrikun, dan orang-orang musyrik itu lebih parah kejinya di segi ideologi, di segi agama daripada Yahudi dan Nasrani.
Fakana ihtirazu an dinihim aula, maka adalah berjaga-jaga dari agama mereka itu lebih baik. Ini pilihan pendapat Imam Al-Fakhrur Razi. Wa qarradahu Al-Alusi, menolak akannya pendapat itu pendapat sebagian mufassirin, pendapat yang dipilih oleh Imam Fakhrur Razi oleh Imam Alusi, pengarang kitab Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani, li'anna tafsir al-maghdubi alaihim wad-dhalin bil yahudi wan nasara jaa fil haditsis sahih. Nah, itu bantahnya. Karena sesungguhnya menafsirkan maghdub alaihim dan dhalin, maghdub alaihim dengan ditafsirkan dengan Yahudi, Nasara, dhalin ditafsirkan dengan Nasara, jaa bihi, datang ia penafsiran, terdapat ia penafsiran di dalam hadis sahih yang ma'thur. Fala yu'taddu bi khilafi, fala yu'taddu, maka tidak dianggap dengan sebaliknya karena ada hadisnya. Kata mu'allif, unzur Fakhrur Razi juz 1. Nah, lihat tafsir Fakhrur Razi juz 1 halaman 204. Kita lihat tafsir Alusi juz 1 halaman 96. Kemudian Zadul Masiraj juz 1 halaman 16, kemudian Bahrul Muhit juz 1 halaman 30. Satu pun kitabnya kita enggak punya. Mana mau lihatnya? Itu beli. Nah, Ihsan Alusi, Irfan Qurtubi, Fakhrur Razi, Yusuf beli. Ruhul Ma'ani. Khair. Berkata Imam Qurtubi, jumhur mufassirin berkata, annal maghdub alaihim yahudu, sesungguhnya maghdub alaihim itu Yahudi dan dhalin adalah Nasara. Wa ja'a zalika mufassiran, datanglah demikian mufassaran semua datang demikian keadaan ditafsirkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Sayyidina Adi bin Hatim dan kisah Islamnya beliau. Berkata Abu Hayyan, wa idza sahha hadza Rasulillah wajibal masiru ilaih, kalau betul sahih ini dari Rasul, maka wajib kembali kepadanya. Enggak ada lagi khilafiyah. Nah, tidak ada lagi khilafiyah kalau sudah hadis sahih. Aqulu, ini disebut dengan tahqiq di belakang. Sebelumnya Syekh Ali As-Sabuni akan mengatakan, saya akan menyebutkan nanti ikhtiar atau tarjih daripada pendapat-pendapat yang disebutkan. Ini tarjih daripada Syekh Ali As-Sabuni. Aqulu ma zakarahu Fakhrur Razi laysa fi raddun lil ma'thur. Apa yang menyebutkan agaknya oleh Imam Fakhrur Razi, yaitu yang menyatakan maghdub alaihim itu kepada kesalahan amal zahir, sedangkan dhalin kepada kesalahan i'tikad dan keyakinan. Laisa fihi, tidak ada di dalamnya penyataan itu kontra, itu bertolak belakang dengan maksur hadis yang diriwayatkan. Bal, hanya saja, innahu, sesungguhnya Imam Fakhrur Razi ammamal hukma, beliau berusaha mengumumkan hukum
faja'alahu, maka beliau menjadikan akannya penafsiran maghdub dan dhalin syamilan, itu mencakup bagi Yahudi, mencakup bagi Nasrani, mencakup li jami'i manin harafa an dinillah, seluruh siapa saja yang berbelot, yang menyimpang dari agama Allah, wadalla an syar'ihil qawim, dan siapa saja yang tersesat dari syariatnya Allah yang lurus. Haitsu yadkhulu fil lafzi, ketika masuk dalam lafaz jami'ul kufar, seluruh orang kafir, seluruh orang munafik. Wa ilaika, ini saya sampaikan, saya paparkan, saya ketengahkan kepadamu pembaca, nasu kalamil imamil fakhr, pembicaraan Imam Fakhrul Razi. Kalau mau menelitinya, ini teksnya mau saya kemukakan. Nah, silakan, kata beliau, antum lihat, antum pelajari, maka bisa disimpulkan perkataan Imam Fakhrul Razi tidak menolak hadis. Nah, hanya saja berusaha mengamkan suatu hukum sehingga jangan tertuju kepada Yahudi dan Nasrani saja, tapi kepada siapa saja yang amalan zahirnya sesat atau akidahnya sesat, walaupun dia mengatakan dia muslim ataupun mengatakan dia penguasa haramain sekalipun. Apa kata beliau? Qala rahimahullahu ta'ala, berkata sang imam, wa yahtamilu ayyuqal, bisa saja, mungkin saja bahwa dikatakan maghdub alaihim humul kuffar, yang dimurka oleh Allah di atas mereka, atau kalimat maghdub alaihim itu orang-orang kafir. Bisa tulis artinya secepat itu? Aman kan? Ini bukan TPA. Nah, bukan edad. Bisa kan, Irfan? Bisa antum tulis artinya seperti itu? Coba lihat, ada tulisannya nggak? Acong, lihat tulisannya ada. Ada kan? Wa yahtamilu, bisa saja bahwa dikatakan maghdub alaihim, mereka adalah kufar, dan dalun, mereka adalah munafik. Wazalika, kenapa demikian? Apa alasannya? Apa dasar pendapat beliau? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala dzakara ta'ala bada'a bi zikril mu'minin, karena Allah memulai dengan menyebut orang-orang beriman, wassana'i alaihim, dan menyanjung mereka orang beriman, bi khamsi ayat, pada 5 ayat dari awal Baqarah. Nah, 5 ayat dari awal Baqarah. Summa atsba'ahu, kemudian Allah mengiringinya dengan menyebut orang-orang kafir. Kemudian Allah mengurutkannya kembali, mengiringinya kembali dengan menyebut munafik. Fakadzalika huna, begitu pula lah di sini. Bada'a bi dzikril mu'minin, Allah memulai dengan menyebut orang beriman, yaitu dengan kata firman Allah, dengan firman Allah, an'amta alaihim. Summa aqabahu bi dzikril kufar, kemudian Allah mengiringinya dengan menyebut kufar, yaitu firman Allah ghairil maghdubi alaihim. Kemudian Allah mengiringinya dengan menyebut munafik. Fakadzahuna, maka begitu juga di sini. Kok balik-balik ke atas?
Kita antum seperti itu juga? Enggak. Begitu juga di sini Allah memulai dengan menyebut orang beriman dan firman-Nya an'amta alaihim. Ini ada 2 kali. Kita antum 2 kali juga? Sekali. Nah, kita usah 2 kali. Kemudian Allah mengiringnya dengan menyebut orang kafir dan ghairil maghdubi alaihim. Kemudian mengiringnya dengan menyebut munafik dengan waladdallin. Nah, jadi beliau membandingkan dengan surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini 5 ayat Al-Baqarah bercerita tentang orang beriman, kemudian bercerita tentang orang kafir. Sawa'un alaihim anzartum alam tunzirhum la yu'minun. Kemudian bicara di bawah tentang orang munafik, yukhadi'unallaha wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi sebagaimana surah Al-Baqarah membahas tentang orang beriman, kemudian orang kafir, kemudian orang munafik, begitu juga dalam Al-Fatihah an'amta alaihim orang beriman, maghdubi alaihim orang kafir, waladdallin orang munafik. Khair. Masya Allah. Assalamualaikum, saya mau tanya. Seorang suami mengatakan, kamu aku talak 3, tapi lewat pesan suara dan dalam keadaan emosi. Dan sebelum ucapan itu sudah pernah terucap, aku mentalakmu. Dan fulana binti fulana, aku menceraikanmu, dan ini juga dalam keadaan emosi. Jadi bagaimana hukum talaknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talak sebelumnya yang diucapkan aku mentalakmu itu jatuh talak 1. Dan fulana binti fulana, aku menceraikanmu, ini jatuh talak 2. Baik dalam keadaan emosi, dalam keadaan serius, dalam keadaan bercanda, dalam keadaan bergurau, dalam keadaan berperan di TV, dia sama suami sama istrinya acting di film, diucapkan kalimat tersebut, atau seorang guru mencontohkannya langsung kepada istrinya, contoh pendidikan dan contoh kasus. Apapun talak itu hukumnya jatuh, karena Nabi bersabda, salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 hal yang kalau dibuat secara sungguh-sungguh hasilnya sungguhan, kalau dibuat bergurau hasilnya tetap sungguhan. Di antaranya talak. Berarti yang pasti talaknya ada jatuh 2, aku mentalakmu, dan fulanah binti fulanah, aku menceraikanmu. Yang ketiga, lewat pesan suara. Seorang suami mengatakan, kamu aku talak 3, tapi lewat pesan suara dalam keadaan emosi. Nah, kalau lewat pesan suara itu sama dengan pesan tulisan. Maka mentalak dengan pesan suara, mentalak dengan pesan tulisan, mentalak dengan surat, ini jatuh ke talak kinayah. Kalau sekiranya direkam suaranya di handphonenya, aku talak kamu talak 3, kemudian ketika dia kirimkan pesan tersebut dia tidak ada niat menceraikan, maka tidak jatuh talaknya, karena masuk kategori kinayah. Nah, sekarang posisi wanita ini dengan suaminya yang sudah pasti jatuh 2 talak, yang satu ini tergantung pada suaminya. Bisa dikonfirmasi apakah ketika menekan share, kirim, dia niat cari waktu itu
aku cerai. Baru, tapi kalau tekan saja nggak ada niat, maka tidak jatuh. Tinggal ditanyakan sama suami yang berkenaan, apakah dia ada niat atau tidak. Kalau tidak ada niat, berarti talaknya masih utuh satu. Kalau dikatakan dia niat, bahkan niatnya itu dari awal mengetik sampai dikirim, bahkan sampai sekarang masih ada niat, saking emosinya, maka jatuhlah talak 3. Kalau jatuh talak 3, maka wanita tersebut tidak boleh kembali kepada suaminya kecuali setelah melewati 5 fase. Fase pertama, habiskan iddah dengan suami berkenaan. Yang kedua, wanita akan nikah dengan laki-laki tanpa dirancang, terjadi secara alami. Yang ketiga, terjadi hubungan badan. Yang keempat, talak daripada suami kedua. Yang kelima, akad nikah baru dengan suami atau mantan suami setelah iddah habis. Wallahu a'lam. Nah, ini perkara penting. Mungkin sedang terjadi atau bagaimana, jadi kita sempatkan untuk menjawab. Nah, takut itu kejadian yang sedang berlaku. Lanjut dengan tafsirnya. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, amin itu kalimat doa. Walaysat minal Qur'anil Karim. Dia tidak termasuk Al-Qur'anul Karim ijma' ulama. Dengan dalil annaha la tuktabu fil mushafis syarif. Sesungguhnya amin tidak pernah ditulis di dalam mushaf yang mulia. Nah, kalau itu bisa jadikan dalil oleh Syekh Ali As-Sabuni, maka bismillah juga bisa jadi dalil. Kenapa? Seluruh Quran, baik Qurannya NU, Qurannya Muhammadiyah, Quran Tarbiyah, Quran Wahabi, Quran Salafi, itu semuanya bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat 1 Al-Fatihah. Wa maknaha, makna amin itu istajib doa'ana ya Rabbi. Tak kabulkan doa kami wahai Tuhanku. Berkata Imam Alusi, yusannu ba'dal khitam, disunahkan setelah mengkhatamkan Quran, ayyakula, mengkhatamkan Quran atau Fatihah? Mengkhatamkan Al-Fatihah? Al-Fatihah disunahkan setelah mengkhatamkan Al-Fatihah, bahwa membaca oleh qari, oleh orang membaca Al-Fatihah itu sendiri, amin. Karena hadis Sayyidina Abi Maisarah radhiyallahu an, sesungguhnya malaikat Jibril aqra'an nabiyya, membacakan ia malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Al-Fatihah kita. Falamma qala, maka tatkala berkata ya malaikat Jibril waladdallin, qala lahu, berkata ia malaikat Jibril kepadanya Nabi, kul amin, baca wahai Muhammad amin, baca wahai Muhammad amin. Jauh komanya, bacalah wahai Muhammad amin. Nah, kalau dapat komanya beda ya mananya, bacalah wahai Muhammad amin. Faqala, maka berkata ya Rasul amin. Berkata Ibnul Ambari, amma amin fadu'aun, adapun kalimat amin itu doa. Walaysa minal Quran, dia tidak termasuk Quran. Wa huwa ismun min asma'il af'al. Amin itu salah satu isim dari isim fi'il. Nah, maknanya adalah Allahumma stajib. Wa fihi, pada amin itu ada 2 cara baca. Pertama qasar, amin. Yang kedua mat, amin. Dan matnya mat badal.
Asalnya amin. Orang Arab tidak suka dua hamzah, maka dibuanglah hamzah itu jadi alif. Jadi amin. Kalau mad badal berarti panjang dua harakat. Jangan dipanjang-panjangin. Amin. Nah, ini kalau salat tarawih susah itu. Nah, amin, amin, amin. Fal awal alal wazan fa'il, wasani ala wazan fa'il. Qala syair, ya Rabbi la taslubni hubbaha abada wa yarhamullahu abdan qala amina. Wahai Tuhanku, jangan engkau bebankan kepadaku mencintainya selama-lamanya. Ini doa orang putus cinta ya. Ya Allah, hilangkan ya. Salak hilang. Jangan engkau hilangkan akan aku taslub. Nah, coba lihat kamus. Ini bertolak belakang soalnya. Salab hilang, sifat salbiyah. Nah, bagus metode itu San. Kalau cari kamus mati. Hah? Akan aku mencintainya buat selama-lamanya. Berarti doa pemuda sejati. Wa yarhamullahu, semoga Allah rahmati abdan, seseorang yang mengatakan amin. Nah, dia berdoa dan semoga Allah rahmati orang mengatakan amina. Amin. Siapa yang berdoa itu? Berkata Ibnu Zaidun, Ghaizul ida man tusakina hawa pada'au bi an naghassa faqala dahru amina. Itu enggak usah terjemahin. Makna ijmali. Tadi makna perkata tahlilul lafzi, sekarang makna secara umum. Allamanallahu, telah mengajarkan akan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqaddasat asma'uh, maha suci nama-namanya Allah. Maha suci nama-namanya Allah. Kaifa yambaghi, bagaimana sepantasnya an nahmadahu, bahwa kita puji akannya Allah. Wa nuqaddisahu, dan kita sucikan akannya Allah. Wa nusniya alaihi, kita sanjung di atasnya Allah. Bima huwa ahlu, dengan sesuatu dianya Allah itu ahlinya. Pujian yang itu Allah layak memuji, mendapatkan pujian yang seperti itu. Takdis yang Allah layak menerimanya, takdis yang seperti itu. Maknanya dengan sesuatu yang sesuai dengan ketuhanan Allah. Faqala ma makna, maka Allah berkata, ma makna, sesuatu yang maknanya begini. Kalau kita maknai atau kalau kita tafsirkan, ya ibadi, idza aradtum syukri wa sana'i faqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai hamba-hambaku, apabila kalian ingin bersyukur kepadaku, ingin menyanjung aku, maka katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah menyanjung dirinya, itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kata musannaf kita bahasakan, maka bahasanya adalah
ya ibadi, wahai hambaku, kalau kamu pengen mensyukuri nikmatku dan menyanjung ketinggian dan keagunganku, bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Nabi bersabda, khairud du'a alhamdulillahirabbil alamin. Uskuruni ala ihsani, berterima kasihlah kalian kepadaku atas kebaikan aku, atas ihsani, sifat, bukan kebaikan tapi sifat berbuat baiknya aku, wa jamali, dan sifat keindahan aku, kesantunan aku kepada kalian. Fa anallahu dzul azama, aku adalah Allah yang memiliki keagungan, wal majdi, kemuliaan, was su'did, su'did, bisuk dadin, nah itu bahasa apa? Bahasa apa nama itu? Berzanji. Itu warisan Darul Ulum. Coba lihat apa arti su'dadin tu. Iramanya enak tu. Kedudukan, aku yang memiliki kedudukan. Fa anallahu dzul azama fa anallahu mutafarridu bil khalqi, aku adalah Allah yang sendiri dengan menciptakan, wal ijadi, dan menjadikan, Rabbul insi wal jinni wal malaika, Rabbnya manusia, jin dan malaikat. Itu beliau ambil tafsiran alamin. Rabbus samawati wal aradin, itu juga tafsir alamin. Ikut semua persi makna alamin yang dibaca di belakang. Wa anar rahmanur rahim, aku adalah zat yang maha pengasih, yang amat maha pengasih lagi maha penyayang. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', zat yang mencakup oleh rahmatnya akan setiap sesuatu. Wa amma fadluhu jami'al anam, yang merata anugerahnya kepada seluruh manusia. Fassana'u syukru lillahi rabbil alamin, maka sanjungan dan syukur itu milik Rabb semesta alam. Dan semuanya ditulis. Maka sana juga ditulis. Sana tulis? Ya. Belum, tapi mau. Ini kalimatnya mudah. Fassana'u wa syukru, maka sanjungan dan syukur lillahi rabbil alamin. Duna ma yu'badu min duni, tidak ada sesuatu yang disembah, tidak ada sesuatu yang disembah min duni, dari selainnya Allah. Bima an'ama ala ibadih, dengan sebab sesuatu yang Allah beri nikmat, dengan sebab sesuatu Allah telah beri nikmat ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah. Apa saja nikmat Allah? Minal khalqi, dari diciptakan, wa rizki, wa salamatil jawarih, dan selamatnya organ-organnya, anggota tubuhnya. Kemudian apalagi rahmat Allah? Hidayatul khalqi ila sa'adatid dunya wal akhirah, hidayah
petunjuk, bimbingan makhluk, artinya membimbing makhluk kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwa sayyidul ladzi la yablu su'daduhu ahadun la yablu su'daduhu ahadun. Dia adalah sayyid, dia adalah yang punya pangkat, yang tidak pernah sampai ke pangkatnya oleh siapapun, tidak pernah sampai ke pangkatnya oleh siapapun, kecuali hanya yang mengaku punya pangkat seperti itu, seperti Firaun, tapi enggak sampai. Wal muslih amra ibadi, dan Allah itu adalah zat yang memperbaiki amra ibadihi, urusan hambanya. Muslih atau kepada sayyid, bahwa al muslih dia adalah zat yang memperbaiki amra ibadi, urusan hambanya, bima auda, dengan sesuatu yang Allah titipkan, yang Allah titipkan fi hadzal alam, pada ini alam, min nizamin, dari aturan, nizam, aturan, yarji'u kulluhu bil maslahah, yang menghasilkan seluruh aturan itu dengan kemaslahatan, ala alamil insani wad nabati wal hayawan, atas alam manusia, alam nabat, alam hewan. Nah, sehingga bahasa yang digunakan oleh Syekh Ali As-Sabuni di sini tidak membuat antum ragu lagi. Kok ada alam insan, alam hewan, alam nabat? Ini pendapat siapa tentang alam? Yang mengatakan pendapat seperti itu? Pendapat siapa? Hah? Siapa imamnya? Imam Abdullah bin Abbas itu Rabbil Alamin ay Rabbil Insi wal Jinni wal Malaika, seperti kalimat yang dipakai di atas tadi. Nah, al-imil. Kemudian alam itu pendapat Farra, Imam Farra dan Imam Abu Ubaidah. Bukan. Pendapat sebagian ulama. Oke. Jadi enggak usah kaget dengan menggunakan bahasa-bahasa ini, karena beliau mengutip semua pendapat yang sudah beliau kan jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi Allah telah terapkan di muka bumi itu nizam. Jam berapa tenggelam matahari, jam berapa terbit matahari, jam berapa teriknya matahari, kapan harus hujan, kapan harus kemarau, kapan harus banjir, kapan harus cacing keluar, kapan harus cacing masuk tanah. Nah, semua nizam kehidupan itu menghasilkan maslahat yang kembali kepada alam manusia, alam tanaman, alam hewan. Fa min samsin, maka dari matahari contohnya. Laulaha ma wujidat hayatun wala mautun. Kalaulah bukan karenanya matahari, maka tidak akan ditemukan hidup dan mati. Kalau enggak ada matahari, enggak ada hidup, enggak ada mati. Wa min ghaza'in bihi, dari ghaza misalnya. Wa min ghaza'in, dari makanan, bihi qawamul bashar, dengannya makanan berdirilah, tegaklah manusia. Kemudian miyah misalnya, air, biha hayatun nabati wal hayawan, dengannya air hiduplah tanaman dan hewan. Jadi lihat titik komanya. Min syamsin, min ghaza, min miyah. Kemudian laulaha, bihi, biha, wa anal malik lil jazai wal hisab.
saya adalah yang menguasai. Saya adalah zat yang mengendalikan bagi pembalasan dan perhitungan. Al-mutasarrifu biyaumiddin, yang bertindak pada hari agama. Apakah Allah tidak bertindak hari ini? Bertindak juga, tapi bertindak pada hari agama. Tasarrufal maliki fil mulkih, seperti tindakan sang raja di dalam kekuasaannya. Fakhassuni, maka khususkan oleh kalian, peruntukkan oleh kalian akan aku dengan beribadah, duna siwaya, jangan atau tidak kepada selain aku. Wa qulu laka, dan katakan oleh kalian, wa qulu, katakan oleh kalian, koma, lakallahumma nadhillu wa nakhda, bagimu wahai Rabb, lakallahumma, bagimu wahai Allah, nadhillu, kami menghinakan diri, wa nakhda'u, dan kami khudu', meminta dengan merengek, wa nastakinu, kami merasa tenang batin, wa nakhsha'u, kami khusyuk, wa nakhussuka bil ibadah, kami khususkan untukmu dengan ibadah, wala na'budu ahadan siwaka, kami tidak menyembah siapapun selain engkau, wa iyyaka rabbana nasta'in, hanya kepadamu wahai Tuhan kami minta tolong, kami minta dibantu untuk taat kepadamu, untuk meraih ridhamu. Fa innakal mustahiq, sesungguhnya engkau zat yang berhak, likulli ijlalin wa ta'zimin, untuk menerima setiap pengagungan, setiap ta'zim. Wala yamlikul qudrata ala aunina, tidak ada yang mampu menguasai akan kudrah, tidak ada yang memiliki kekuasaan ala aunina, atas menolong kami, ahadun, oleh siapapun, siwaka, selain engkau wahai Allah. Fasabitna ya Allah alal Islam, maka tetapkanlah kami wahai Rabb atas agama Islam, agamamu yang benar. Alladzi ba'asta bi anbiya'aka wa rusulak, agama yang telah engkau kirim, engkau utus dengan membawanya agama seluruh para nabimu dan seluruh rasulmu. Wa arsalta bihi khatimal mursalin, engkau sudah kirimkan juga dengannya membawa agama, yaitu penutup para rasul. Wasabbitna alal iman, tetapkanlah kami, kokohkan langkah kami atas iman. Waja'alna, jadikan kami, golongkan kami, mimman, termasuk dari orang-orang salaka tariqal muqarrabin, yang menempuh jalan orang-orang yang didekatkan kepadamu. Tariqan nabiyyin, yakni jalannya para nabi, jalan siddiqin, jalan suhada, jalan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, sangat baik mereka itu semua untuk dijadikan kawan. Wala taj'alna ya Allah minal hairin, jangan engkau jadikan kami wahai Rabb dari orang-orang yang bingung, orang-orang yang galau, bingung dari tujuan jalan, enggak tahu arah kehidupannya. As-salikin, orang-orang yang menempuh ghairal manhajil qawim, akan selain manhaj yang lurus. Minal ladzina, yaitu dari orang-orang dallu, yang mereka telah sesat, an syari'atikal qadasiyah, dari syariatmu yang suci. Wa kafaru, orang-orang yang mereka kafir, bi ayatika, dan ayat-ayatmu, wa rusulika, para rasulmu, wa anbiya'ika, seluruh nabimu.
fastahaqul la'nata wal ghadab, mereka berhak untuk dikutuk, mereka berhak mendapatkan murka ila yaumiddin, pada hari kiamat. Allahumma amin. Nah, itulah makna global Al-Fatihah. Poin berikutnya, ma'anil Fatihah fi zilalil Quran. Makna-makna Al-Fatihah di bawah naungan-naungan Quran, di bawah naungan Quran. Yaqulu Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb, walaupun kita tidak respect dengan Sayyid Qutb, itu pengarang fikih sunnah. Nah, fikih sunnah 3 mujallad. Sayyid Qutb ini identik dengan Ikhwanul Muslimin. Nah, enggak problem dengan di sana. Al-hikmah dalatul mu'min, min aina wajadta, min aina wajaba, fi ayyi makin wajada akhadha. Berkata Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsir beliau Az-Zilal, nama tafsirnya Az-Zilal, manasuf, sesuatu yang teksnya begini. Yuraddidul muslimu hadhihi suratal qasirah, mengulang-ulang oleh seorang muslim akan ini surah yang pendek, yaitu Al-Fatihah, zatil ayatis sab'ah, zatil ayatis sab'i, surah yang memiliki 7 ayat atau ayat yang 7. Sab'a asyarata marrah, diulang 17 kali. Fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap sehari dan semalam. Ala haddil aina, atas batasan paling rendah. Nah, ala haddil aina, batasan paling rendah, yaitu yang tidak mau rawatib. Nah, wa aksar, dan tentunya lebih banyak, min di fi dzalik, dari kelipatan demikian, idza huwa shalat sunnah, apabila dia melakukan salat sunnah. Sebetulnya itu adna, haddil adna itu ghalibiyah. Nah, batasan terendah yang biasa. Bahkan ada batasan terendah yang luar biasa, yaitu 11 kali dalam sehari bagi musafir. Wa ila ghairi haddin, dan ada juga hingga enggak ada batas, hingga enggak ada batasnya. Idza huwa raghiba fi ayyakifa baina yaday rabbih, apabila dianya seseorang, dianya muslim itu raghiba, dia bersemangat di dalam atau pada, bahwa dia berdiri, fi ayyakifa, dia bersemangat pada, bahwa dia berdiri, baina yaday rabbih, di depan Rabbnya, mutanaffilan, hakada melakukan ibadah sunat, ghairal faraidi was sunat, selain yang fardu-fardu, yang sunah-sunah, yaitu ibadah nafil. Wala tasihu salatun bighairi hadhihi surah, tidak sah salat dengan selain ini surah. Lima warada fi sahihain, karena hadis yang warid dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Inna fi hadhihi surah, sesungguhnya di dalam ini surah, min kulliyatil aqidatil islamiyah wa kulliyatit tasawwuril islamiyah wa kulliyatil masyairi wat tawajjuhati ma yushiru ila tarafin min hikmati ikhtiyariha litaqarari fi kulli rak'atin. Sesungguhnya di dalam ini surah itu ada atau terdapat dari kuliah
secara global, secara keseluruhan, akidah Islamiyah secara keseluruhan, gambaran Islami, tasawur Islami secara keseluruhan, syiar-syiar secara keseluruhan, tawajuhat artinya arahan-arahan, mayusiru sesuatu yang mengisyarat kepada taraf, satu sudut atau satu sisi dari hikmah dipilihnya surah untuk diulang-ulang pada setiap rakaat. Jadi maksudnya salah satu hikmah kenapa surah ini yang terpilih diulang setiap rakaat, kenapa enggak dengan qul ya ayyuhal kafirun, kenapa tidak dengan qul a'udzu birabbil falaq, kenapa tidak dengan surah pertama yang turun Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kenapa dipilih Al-Fatihah, surah yang terpilih untuk diulang di setiap rakaat salat? Jawabannya adalah karena dalam surah tersebut secara umum, secara lengkap dan komplit ada gambaran akidah, ada gambaran kehidupan Islami, ada syiar, ada taujihat atau tawajuhat. Penjelasan ini kembali ke awal pertama kita baca. Masya Allah, nggak usah dibalik-balik halamannya, ikuti saja perjalanannya. Nah, masa baru 2 malam dari balik halamannya. Ini bukan mau khataman, mau direnungkan. Udah termenungan tuh? Tubda'us suratu bi bismillahirrahmanirrahim. Dimulai surah tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal bad'u bismillah wal adabul ladzi auhallahu linabiyyi. Memulai dengan bismillah itu adalah adab yang mewahyukan oleh Allah ke nabinya. Bi awali ma nazala minal Qur'an, pada awal sesuatu yang turun dari Quran dengan disepakati ulama, yaitu firman Allah yang berbunyi Iqra bismi rabbik. Nah, mulai dengan nama Tuhanmu, mulai dengan menyebut nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yattafiqu ma'a qaidatit tasawwuril islamil kubra min anna Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dianya sesuatu yang sepakat, alladhi yattafiqu, dia adalah sesuatu yang sesuai, ittafaqa yattafiqu, dengan kaidah tasawur Islami al-kubra. Kaidah tasawur Islami al-kubra dari sesungguhnya Allah dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa dimulai dengan nama Allah? Karena memulai dengan nama Allah itu sesuai dengan kaidah tasawur Islami, tasawur Islami al-kubra, yaitu setiap sesuatu dimulai dengan bismillah, diakhiri memuji Allah, karena zat yang pertama sekali itu adalah Allah, la awwala liwujudih. Kenapa ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin? Karena zat yang paling akhir itu adalah Allah, la nihayata liwujudih, tidak ada akhir bagi adanya Allah. Dianya Allah zahir, dianya Allah batin. Nah, batinnya Allah sehingga tidak bisa tidak bisa didapat oleh panca indera. La yudrikul absar wa huwa la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Zahirnya Allah
sehingga semua benda di muka bumi ini itu menunjukkan kekuasaan Allah, keesaan Allah dan kudratullah. Itu mana zahir. Kenapa dikatakan zahir? Zahir juga, batin juga. Bagaimana memahaminya? Kok zahir batin? Di dalam juga, di luar juga. Batin tidak dapat dipandang, zahir tapi nyata. Tidak ada siapapun yang bisa membantah atas keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang nampak itu menunjukkan kepada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Subhanahu wa ta'ala mawjudul haqq, mawjudul haqqu, maka dianya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mawjud yang hak, artinya yang benar-benar mawjud. Kalau kita tidak benar-benar mawjud, kita mawjud kita hanya bayangan, khayalan, bukan mawjud yang hakiki. Kenapa? Karena baru ada dan akan tiada. Alladzi yastamiddu minhu kullu mawjud, zat yang bermuncul, yang bermula darinya oleh setiap mawjud. Yastamiddu minhu kullu mawjudin wujuda, istamadda, madda, panjang, yastamiddu, berkepanjangan, artinya muncul darinya setiap mawjud, wujudnya mawjud. Adanya alam, adanya manusia, adanya makhluk, adanya semuanya itu berawal dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabda'u minhu kullu mabda' bada'ahu, bermula darinya Allah setiap yang bermula, permulaannya bermula. Fa bismihi idzan yakunu kulla ibtida, maka dengan namanya Allah ketika itu adalah dia setiap permulaan. Kenapa dimulai dengan nama Allah? Karena kalau nggak ada Allah, nggak ada yang lain. Kenapa dimulai dengan nama Allah? Karena dari awalnya itulah bermula dengan zat Allah, itulah bermulanya semua yang punya permulaan. Semua selain Allah punya permulaan. Maka pantaslah zat yang dengan namanya ada yang ada, bermula semua yang bermula, dimulakan semua segala-galanya. Nah, itu hikmahnya. Antum? Ilyas? Fabismihi idzan, maka dengan namanya Allah ketika itu takunu kullu harakatin wa kullu ittija, muncullah setiap gerakan dan setiap ittija. Ittija artinya mengarah, setiap menggerakkan dan setiap menghadap, bergerak dan menghadap. Wa idza kana al-bad'u bismillah, apabila adalah permulaan dengan nama Allah, wa ma yantawi alaih, dan apa saja yang terlipat, tersembunyi, terkandung di atasnya nama, dari tauhid, mentauhidkan Allah, adabin ma'ah, beradab bersama Allah, yumassilul kulliyatal ula fi tasawwuril islami, yumassilu al-kulliyatal ula fi tasawwuril islami, fa inna istighraqa ma'anir rahma fi sifatai ar-rahman ar-rahim, yumassilu al-kulliyatas saniyah fi hadha tasawwur. Itu dah mulai ngawur. Nah, ini lihat muka antum nih, kacau jadinya. Paham ini kan? Irfan paham? Bismillah.
Alhamdulillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Idza kana al-bad'u bismillah, apabila memulai dengan nama Allah, belum ada jawabnya. Wa ma yantawi alaih, apabila adalah memulai dengan apa saja yang terkandung dalamnya nama. Apa saja yang terkandung? Min bayaniyah, tauhid Allah, adab bersama Allah, niscaya. Nah, yumassilu, memunculkan atau menggambarkan, ia memulai akan kuliyatal ula, kuliah pertama di dalam tasawur Islami, menggambarkan ia memulai kuliah pertama pada tasawur Islami. Nah, kita ada diajak kepada ilmu mantik lagi. Kuliatil ula, kuliatil sani, kemudian natijah. Nah, diam dulu sebentar. Coba bantu mengingat ilmu mantiknya. Dalam ilmu mantik, kullu mutaghayyirin hadis, kullu mutaghayyirin hadis, kullu al-alam mutaghayyir, al-alam mutaghayyir. Ini namanya kuliatul ula atau kuliah sughra. Kemudian kullu mutaghayyir hadis, ini disebut dengan kuliatus tsaniyah atau kuliah kubro. Kemudian natijahnya al-alam hadis. Nah, ini bahasa yang beliau gunakan. Nah, kuliah-kuliah dari tadi itu kan kuliah ke UIN. Jadi beliau sudah berpindah ke alam mantik. Nah, maka penting kita apa di tadi itu? Di tadi beliau udah ngomong kayak gitu. Itu sesuai dengan kaidah tasawur Islami al-kubro. Nah, yumassilu, jadi memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu mentamsilkan, menggambarkan kuliatul ula, kuliatul ula di dalam tasawur Islami. Tasawur itu maknanya mendapatkan gambaran Islam. Supaya kita mendapatkan gambaran apa itu hewan, apa itu alam, kita harus bertasawur dengan menggunakan kuliatul sughra dan kuliatul kubra, kemudian hasilnya natijah. Nah, itu namanya tasawur. Tasawur menggambarkan, mencari poinnya, mencari intinya. Nah, kalau salah tasawurnya, salah hasilnya. Misalnya, nah, emas itu, cinta itu emas. Cinta itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu tai. Cinta itu tai. Nah, itu tasawur yang salah. Tasawurnya salah, sehingga hasilnya salah. Nah, ada dalam ilmu mantik itu diajarkan bagaimana membetulkan tasawur. Nah, sekarang kata beliau, untuk mendapatkan tasawur, apa itu Islam? Apa itu Islam? Untuk mentasawur Islam, maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu akan membuat misil, membuat gambaran kuliatul ula dalam tasawur Islami. Kenapa? Karena istighraq ma'anir rahmah, mengistighraq atau menghabiskan makna-makna rahmat itu ada dalam sifat Allah. Ar-Rahman satu, Ar-Rahim satu.
Itu bukan khabar ya, badal. Maka sesungguhnya istighraq makna rahmah itu ada dalam dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu khabar inna, yumassil, dia menggambarkan kuliyatas saniyah. Pada ini tasawur Islami. Wa yuqarriru, apabila kita gabungkan dua tasawur, kuliyatus sughra dan kuliyatul kubra, menetapkan ia hakikat ilaqah, hakikat hubungan antara Allah dan hamba, menetapkan ia akan hakikat hubungan antara Allah dan hamba, dan akibat permulaan dengan bismillahirrahmanirrahim, yaji'ut tawajjuh ilallahi bilhamdi, datanglah tawajjuh, datanglah fokus kepada Allah dengan memuji dan mensifati Allah dengan rububiyatil mutlaqah, sifat ketuhanan secara mutlak. Yumatsilu syu'ural mu'minin alladhi yastajisuhu mujarradu zikrihi ta'ala. Yumatsil itu menggambarkan bagaimana perasaan orang beriman, alladhi yastajisuhu jasa yajisu, jasa yajisu jaisan, pasukan. Istajasa yastajisu artinya menuntut pasukan. Kemana kita dibawa mana itu? Perasaan orang beriman alladhi yastajisuhu, yang ia menjadikan pasukan akannya. Nah, perasaan yang menjadikan pasukan akannya oleh semata-mata mengingatnya orang beriman bagi Allah. Dia dengan semata-mata zikir, dia telah menjadikan zikir itu jaisnya. Sehingga ketika Sayyidina Rasul, "May yamna'uni anni," kata seorang Badawi, siapa yang menghalang engkau dari aku? Allah. Langsung zikrullah menjadi jais untuk menyelamatkan Sayyidina Muhammad. Nah, perasaan itu akan muncul dari orang beriman. Walhamdu wasyu'urul ladzi yafidu bi qalbul mu'min. Alham, memuji, itu adalah syu'ur, perasaan yang melimpah ruah dengannya oleh hati mukmin. Fa inna wujudahu ibtida'an laisa illa faidan min fuyudatin ni'matil ilahiyah. Maka sesungguhnya adanya memuji ibtidaan di awal-awalnya, memulakannya memuji, muncul pengen memuji tersebut, tidaklah ia kecuali itu adalah limpahan, satu limpahan dari limpahan-limpahan nikmat ilahi. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam katakan, bagaimana aku memujimu wahai Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu. Syukur kepadamu itu perlu aku syukuri lagi, dan syukur yang mensyukuri itu perlu kusyukuri kembali. Jadi aku tidak mampu mensyukurinya karena semuanya datang darimu. Itulah wahai Ibrahim hakikat syukur yang sesungguhnya, ketika kamu merasa tidak mampu melakukan syukur itu sendiri. Nah, adanya syukur itu mula-mula awal-awalnya muncul, tidaklah ia muncul kecuali itu adalah limpahan pilihan anugerah Allah. Allah pilih kita sebagai orang yang bersyukur, keluar daripada lidah kita alhamdulillah. Itu bukan kita yang mampu, itu semata-mata izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli lamhatin, pada setiap lamhah, kedipan mata, lamhah, wa lahzatin, dan setiap saat, wa fi kulli khadwatin, pada setiap langkah, tatawalla ala Allah, beruntunlah, terus meneruslah nikmat-nikmat Allah.
Wa taghammaral khalaiqa kullaha, meliputi ia nikmat-nikmat Allah akan makhluk, semuanya makhluk. Wa bi khassatin hadzal insan, terutama ini manusia. Alhamdulillah, sampai di situ dulu.